Dilanjutkan membaca surat pendek Al-Quran, surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan Rizky cepat sehat dan bisa sekolah kembali anak-anak ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, di sini Ibu akan bertanya terkait materi yang sebelumnya. Anak-anak, materi yang sebelumnya tentang apa, Nak? Siapa? Di sini akan Ibu lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Anak-anak silakan nanti simak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia termasuk dalam 25 nabi yang harus dipercayai bagi orang-orang Islam. Nabi Daud adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari Bani Israil. Beliau dikenal memiliki suara yang merdu. Saking merdunya, bahkan saat ia sedang melantunkan kitab Zabur dan berzikir, burung-burung dan gunung-gunung yang ada di sekitarnya turut berzikir bersama beliau. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam adalah seorang prajurit dari kubu Talut yang kala itu sedang berperang dengan pasukan Jalut. Prajurit dari kubu Talut memang dikenal dengan keberanian yang sangat tinggi serta ahli dalam strategi perang serta memiliki pengetahuan yang luas. Dari kecil keberanian Nabi Daud alaihissalam memang sudah terlihat. Contohnya saat ia dengan berani mengusir hewan buas yang hendak mengganggu hewan ternaknya. Sampai pada suatu saat nyali besar yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam terdengar oleh Raja Talut. Raja Talut mengajak Nabi Daud alaihissalam muda untuk berperang melawan kerajaan Jalut dengan yang identik dengan Goliat dan pasukan Filistin. Perang demi perang Nabi Daud alaihissalam melewati bersama Raja Talut. Kedekatan mulai tumbuh di antara keduanya karena Nabi Daud alaihissalam selalu berhasil memenangkan perang. Ketika Talut gugur di medan perang, Allah berikan anugerah berupa naiknya yang menjadi raja yang memimpin 40.000 pasukan. Setiap nabi yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agamanya selalu diberikan anugerah. Salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam adalah suara yang merdu. Dikisahkan pada zaman itu ketika ada orang sakit yang mendengarkan suara Nabi Daud alaihissalam saat melantunkan kitab Zabur akan seketika sembuh. Selain itu, ketika Nabi Daud alaihissalam melantunkan ayat Zabur, seketika alam sekitar menjadi tenang. Air, angin, burung, dan gunung ikut bertasbih dan memuji kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan Nabi Daud alaihissalam untuk berbicara dengan hewan yang Allah anugerahkan kepadanya, beliau juga dianugerahkan kepada anaknya, yakni Nabi Sulaiman. Kemampuan Nabi Daud alaihissalam untuk mengerti bahasa hewan bermula ketika beliau sedang melamun. Di tengah lamunannya, ia mendengar suara burung yang saling berbicara satu sama lain. Semenjak saat itu, Allah berikan kepadanya anugerah berupa dapat berkomunikasi dengan hewan-hewan. Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang amat sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah bagaimana ia memperlakukan hewan-hewan yang ada di sekitarnya dengan penuh kasih sayang. Sebagai bentuk timbal balik yang diberikan Nabi Daud alaihissalam kepada hewan-hewan, maka Nabi Daud alaihissalam pun mendapatkan perilaku yang sama dari mereka.
Sejarah puasa Daud yang kita kenal sampai saat ini adalah puasa satu waktu Nabi Daud alaihissalam menyukai perempuan yang sudah bersuami. Ketika Nabi Daud alaihissalam memerintahkan suami dari wanita itu untuk ikut berperang. Naas, suami dari wanita tersebut gugur di medan perang. Lalu Nabi Daud alaihissalam menikahilah wanita tersebut. Pasca ia menikahi wanita tersebut, ia dirundung oleh perasaan bersalah. Dan berpuasalah Nabi Daud alaihissalam untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa inilah yang sampai saat ini kita kenal dengan puasa Daud. Mukjizat Nabi Daud adalah kitab Zabur memiliki suara yang merdu. Ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, gunung dan buru-buru mengikuti beliau untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki kelebihan untuk berbicara dengan burung, memiliki kerajaan yang sangat kuat, kemampuan untuk melunakkan besi hanya dengan tangan kosong dan membentuknya sesuai dengan keinginan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuannya yang luas. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam. Semoga kita dapat memetik dan mengambil hikmahnya dari Nabi Daud alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sudah menyimak video tadi? Sudah. Tentang apa sayang? Mukjizat Nabi Daud. Apa sih mukjizat Nabi Daud itu? Bisa menyelamatkan diri. Dan suaranya merdu. Nah, benar sekali. Mukjizat Nabi Daud bisa melunakkan besi seperti lilin dan suaranya sangat merdu. Nah, karena anak-anak sudah paham isi video tadi, maka di sini akan Ibu bagikan kartu. Yang mana kartu ini berisikan jawaban pertanyaannya ada di depan sini, yaitu ada 4 pertanyaan. Nanti Ibu bagikan kartu ke masing-masing anak-anak dan nanti per kelompok anak-anak itu maju satu-satu. Kelompok pertama siapakah Nabi Daud, kelompok kedua kitab apa yang dibawa, kelompok 3 mukjizat yang dimiliki, kelompok keempat perilaku terpuji Nabi Daud. Paham saya? Paham. Ibu bagikan kartunya. Jadi silakan. Anak-anak sudah diisi? Sudah. Iya. Sekarang setiap perkelompok nanti maju satu-satu sesuai dengan pertanyaannya ya sayang ya. Nah, pertanyaan nomor 1, siapakah Nabi Daud itu? Yuk, yang punya jawabannya nomor 1 silakan maju. Silakan maju, katakan. Nah, nggak apa-apa ke atas itu nggak apa-apa. Nah, selanjutnya. Nah, inilah nomor 1. Siapakah Nabi Daud? Yang kedua, kitab yang dibawa Nabi Daud. Silakan, kitab apa yang dibawa oleh Nabi Daud? Maju, bergantian. Pertanyaan yang ketiga, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud. Silakan. Mukjizatnya apa? Pertanyaan yang keempat, perilaku terpuji yang dimiliki Nabi Daud. Silakan.
Nabi Daud alaihi salam. Nah, udah paham semua ini ya. Maka di sini akan Ibu bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok dan silakan didiskusikan. Ya, silakan diskusi sama teman-temannya. Anak-anak semua sudah didiskusikan per kelompoknya masing-masing? Sudah. Tapi kalau sudah, coba perwakilan per kelompoknya Ibu panggil dari kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 buatlah kesimpulan bahwa Nabi Daud alaihissalam itu memiliki mukjizat. Di antaranya bisa menggunakan besi seperti lilin, bersuara merdu. Perilaku yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam itu adalah orang yang rendah hati, sabar, taat beribadah, dan dapat berpuasa separuh tahun sehari, puasa sehari berbuka. Selanjutnya, kelompok yang mewakili silakan kelompok 4. Kelompok 4 buatlah kesimpulan bahwa Nabi Daud alaihissalam itu memiliki mukjizat, di antaranya bisa menggunakan besi seperti lilin, bersuara merdu. Perilaku yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam itu adalah orang yang rendah hati, sabar, taat beribadah, dan gemar berpuasa separuh tahun sehari, puasa sehari berbuka. Demikianlah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak bisa dipahami dan dimengerti? Bisa. Apakah anak-anak hari ini senang dengan belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah, kalau senang udah bisa dipahami, dimengerti. Dan jangan cuma di sekolah aja dan jangan cuma hari ini aja ya Nak ya. Untuk selanjutnya tolong diingat-ingat pelajaran tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, Ibu mohon maaf. Dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi